Halo semua, kenalin aku Indah Puspita Tamano. Nah, di sini aku akan membahas materi mengenai sejarah ilmu komunikasi nih teman-teman. Apa sih komunikasi? Nah, komunikasi atau communicare yang berbahasa Latin yang artinya berbicara atau menyampaikan pesan, informasi, pikiran, perasaan yang dilakukan oleh seseorang kepada yang lain dengan mengharapkan jawaban dan tanggapan dari orang tersebut tentunya. Lalu memasuki sejarah komunikasi. Sejarah komunikasi dimulai antara 40.000 dan 35.000 tahun sebelum Masehi, zaman Cro-Magnon. Nah, Everett and Rogers pada tahun 1986 membagi 4 era komunikasi nih teman-teman. Yang pertama ada era komunikasi tulisan, era komunikasi cetak, era telekomunikasi, dan yang terakhir ada era komunikasi interaktif. Yang pertama tentunya kita akan membahas era komunikasi tulisan pada tahun 4000 sebelum Masehi hingga sekarang. Tulisan ini memiliki nama tulisan paku dikarenakan bentuknya yang menyerupai paku tentunya. Nah, bangsa Sumeria menulis dalam selembaran tanah liat yang digoresi menggunakan batu maupun karang yang keras dan memiliki ujung yang tajam. Lalu pada awal abad ke-15, orang-orang Korea menggunakan huruf cetak metal. Lalu disusul pada tahun 1241, tipe logam telah menggantikan huruf-huruf dari tanah liat di Korea. Selanjutnya, kita akan menjelaskan era komunikasi cetak pada tahun 1456 hingga sekarang. Pada saat itu, Gutenberg menciptakan sebuah mesin cetak yakni yang bernama hand press. Nah, pada zaman dahulu, Gutenberg menciptakan mesin cetak ini hanya untuk mencetak buku dan kitab saja, seperti kitab Injil. Namun, pada saat itu kebanyakan orang belum dapat membaca. Selain kemunculan mesin cetak di bumi ini, perkembangan media cetak juga didukung oleh meningkatnya tingkat kemampuan membaca seseorang serta memahami berbagai jenis informasi, teman-teman. Lalu selanjutnya ada era telekomunikasi pada tahun 1844 hingga sekarang. Samuel Morse pada tanggal 24 Mei 1844 menemukan suatu cara menyampaikan pesan melalui kabel elektronika yang dikenal dengan istilah telegraf. Kehadiran telegraf ini memicu para ahli untuk mengembangkan teknologi yang lebih baru, seperti radio dan televisi. Nah, sistem operasi telegraf ini yaitu seperti pesan pada telegraf dikirimkan oleh operator telegraf menggunakan kode Morse sebagai kode komunikasi. Lalu penemuan baru selanjutnya, pada tahun 1876, Alexander Graham Bell mengirimkan pesan melalui telepon pertama kalinya. Lalu pada tahun 1895, Guglielmo Marconi mentransmisikan pesan melalui radio. Lalu pada tahun 1941, pertama kali siaran radio dan televisi komersial. Selanjutnya, ada era komunikasi interaktif. Nah, pada tahun 1946 hingga sekarang. Pada era ini, muncul sebuah teknologi komunikasi yang sering kita sebut dengan komputer mainframe. Nah, di zaman modern ini, dengan menggunakan internet, manusia dapat mencari dan menemukan segala informasi lewat media yang satu ini nih. Selain mencari informasi, internet juga dapat kita gunakan untuk menjalin hubungan dengan orang lain lewat jejaring media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan lain sebagainya. Nah, pada tahun 1946, komputer mainframe pertama kalinya dengan 18.000 tabung hampa udara diciptakan di Universitas Pennsylvania. Lalu pada tahun 1957, Rusia meluncurkan satelit ruang angkasa pertama kalinya. Selanjutnya kita membahas sejarah perkembangan ilmu komunikasi. Yang pertama ada periode retorika, lalu periode pertumbuhan 1900 hingga Perang Dunia II, lalu periode konsolidasi Perang Dunia II hingga 1960-an. Lalu yang terakhir ada periode teknologi komunikasi tahun 1960-an hingga sekarang nih. Yang pertama kita ada periode retorika. Nah, perkembangan lahirnya ilmu komunikasi dapat ditelusuri sejak peradaban Yunani kuno, beberapa ratus tahun sebelum Masehi. Retorika sebenarnya telah ada sebelum zaman Yunani. Nah, tujuan retorika adalah persuasi, yaitu keyakinan pendengar akan kebenaran gagasan hal yang dibicarakan. Arti tujuan retorika ini adalah membina kerjasama dalam menumbuhkan kedamaian dalam kehidupan masyarakat dalam kegiatan bertutur. Nah, ada 3 unsur nih. Yang pertama ada ethos, kredibilitas sumber, tampilan karakter, dan kredibilitas pembicara yang dapat mempersuasi khalayak hingga peduli dan percaya pembicara. Nah, yang kedua ada pathos, yaitu menyangkut emosi perasaan. Nah, kemampuan pembicara untuk mengelola emosi ketika berbicara di depan publik. Nah, yang terakhir ada logos. Nah, menyangkut fakta. Nah, artinya pengetahuan yang luas dan mendalam tentang pesan yang akan dikomunikasikan. Nah, selanjutnya ada periode pertumbuhan pada tahun 1900 hingga Perang Dunia II. Pertumbuhan komunikasi sebagai salah satu disiplin ilmu sosial, ada 3 perkembangan penting yang terjadi pada masa ini. Yang pertama adalah penemuan-penemuan teknologi komunikasi seperti telepon, telegraf, dan radio televisi. Lalu kedua, proses industrialisasi dan modernisasi yang terjadi di negara-negara Eropa dan Amerika.
Nah, yang ketiga ada pecahnya Perang Dunia I dan Dunia II nih teman-teman. Lalu, selanjutnya ada periode konsolidasi Perang Dunia II hingga tahun 1960. Pada periode ini disebut sebagai periode konsolidasi, dikarenakan pada masa ini pendekatan ilmu komunikasi sebagai suatu ilmu pengetahuan sosial yang bersifat multidisipliner, mencakup berbagai ilmu teman-teman. Nah, kristalisasi ilmu komunikasi ditandai oleh 3 hal. Yang pertama, adanya adopsi perbendaharaan istilah-istilah yang dipakai secara seragam. Yang kedua, munculnya buku-buku dasar yang membahas tentang pengertian dan proses komunikasi. Yang ketiga, adanya konsep-konsep baku tentang dasar-dasar proses komunikasi. Nah, yang terakhir yaitu periode teknologi komunikasi tahun 1960 hingga sekarang. Nah, sejak tahun 1960-an, perkembangan ilmu komunikasi semakin kompleks dan mengarah pada spesialisasi. Lalu, jumlah universitas yang menyelenggarakan program pendidikan komunikasi semakin banyak dan tidak hanya terbatas di negara-negara maju saja loh teman-teman, hingga ke negara berkembang tentunya. Lalu, semakin beragamnya bidang-bidang studi spesialisasi komunikasi. Nah, yang memunculkan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi seperti komputer, TV kabel, parabola, satelit komunikasi, teleprinter, dan alat-alat komunikasi jarak jauh lainnya. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata dan terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.